Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Kualitasnya Apple emang gak perlu diraguin lagi ya, dan hampir di seluruh negara pasti punya fans garis kerasnya. Tapi belakangan ini mereka lagi bermasalah di Indonesia, bahkan produk terbarunya aja tidak ada di toko online sama sekali loh. Kok bisa ya? Hai, aku Jenny. Jadi ini dia alasan kenapa iPhone 16 sekarang dilarang untuk dijual di Indonesia. Detail iPhone 16. Apple memang secara rutin mengeluarkan smartphone baru mereka setiap tahunnya dengan peningkatan performa serta berbagai inovasi yang belum ada sebelumnya ya guys. Kayak menggunakan chip terbaru dan juga udah dilengkapi dengan AI, kemudian ada kamera kontrol, hingga kualitas fotonya yang ditingkatkan saat kondisi gelap. Kalau gue nih malah penasarannya bisa sehebat apa sih Siri kali ini? Katanya kan makin personal tuh ya untuk masing-masing orang. Nah pokoknya iPhone 16 ini sudah bisa dipesan dari tanggal 13 September lalu dan didapatin sejak 20 September 2024. Singapura, Malaysia juga dapat jatah yang berbarengan loh dengan harga jual dimulai 15,5 juta rupiah guys. Paling Macau dan juga Vietnam aja sedikit lebih telat karena baru ada di tanggal 27-nya. Lah negara tetangga udah dapat dan sekarang lagi menikmati fitur-fitur yang mereka idam-idamkan ya. Tapi di Indonesia kok malah dilarang, bahkan nggak boleh ada satu toko pun yang berjualan secara online sih? Ya, itu semua memang adalah arahan dari Menteri Perindustrian kita, yaitu Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kalian jangan marah dulu ya, tapi ada alasannya kenapa negara kita jadi ketat banget begini kok. Dan semua itu ternyata ada hubungannya dengan perjanjian Apple sama pemerintah yang gagal dipenuhi sampai sekarang ini. Kenapa di Indonesia belum keluar? Dilarang tuh emang kesannya jadi barang ilegal yang diselundupin secara diem-diem kan? Ya sebenarnya kagak kok. Ada beberapa perusahaan gede seperti iBox ataupun Digimap sampai Erafone dan juga Blibli yang sudah punya izin sebagai distributor resmi. Cuma memang baru kali ini aja ya yang lagi dipermasalahin sama pemerintah dan pembatasannya juga cukup luas. Bahkan Tokopedia sampai email ke para penjual loh untuk menghapus produk itu dari toko mereka masing-masing guys. Hal itu sebenarnya sudah sempat disampaikan sama juru bicara Kemenperin dari wawancara yang diliput sama Sindo News. Intinya kalau kalian beli iPhone 16 di luar negeri, statusnya itu masih sah dan masuk secara legal lewat bea cukai ya guys. Tapi maksimalnya setahu aku nih cuma 2 unit per orang doang. Nah kemudian hal ini bakal jadi ilegal kalau ternyata tidak dipakai sendiri dan malah dijual ke orang lain. Hayo buat para just tip mikir berulang kali nggak untuk ngambil cuan? BTW setahu aku kalau beli iPhone 16 ini di luar, daftar IMEI-nya sekitar 4,1 juta per unitnya ya guys. Soalnya jangan coba-coba melakukannya secara sembunyi-sembunyi karena IMEI handphone tersebut bakal diblokir dan tidak bisa dipakai SIM cardnya juga. Lagian kan handphone juga tidak ada garansi resminya di Indonesia, jadi kalau mau ngeklaim udah pasti susah deh ya dan harus balik ke negara tetangga. Tapi kenapa sih Indonesia sampai sengotot itu bahkan repot-repot melarang penjualan handphone tersebut guys? Nah jangan lupa kan kita juga punya aturan yang harus dipenuhi sama perusahaan asing, yaitu tingkat komponen dalam negeri yang biasanya disingkat jadi TKDN dan harus diikutin sama Apple juga nih. Mereka oke-oke aja untuk investasi sebesar 1,71 triliun rupiah, tapi masalahnya sampai sekarang baru tercatat 1,48 triliun aja nih. Setelah itu dipenuhi, baru deh izin penjualannya boleh dikeluarkan. Karena mereka kan sudah dikasih 3 pilihan, mau bangun pabrik biar ada perakitan di sini dan juga rekrut banyak tenaga kerja, atau bisa juga bikin aplikasi khusus handphone 8 juta ke atas. Dan opsi terakhir sekaligus yang dipilih oleh Apple yaitu pengembangan inovasi berupa fasilitas pendidikan di negara kita. Pemerintah sih berharapnya bikin pusat riset dan data juga, seperti rencana awal pada tahun 2016 yang lalu ya guys. Tapi mereka udah bilang kalau pilihan itu tetap bisa kok mendukung ekosistem yang ada di seluruh negeri. Meskipun kalau kita lihat dari artikelnya Tempo, ada juga nih ya peluang untuk membangun pabrik di Indonesia. Ya jujur aja sih kita memang butuh Apple Store juga. Soalnya udah banyak kok keluhan pelayanan yang tidak benar seperti disuruh bayar seharga handphone baru, padahal aslinya tidak separah itu. Tapi mungkin aja hal ini tidak akan terwujud karena Apple meminta hal yang tidak masuk akal guys. Masa mereka minta bebas pajak sampai 50 tahun ke depan? Ya itu juga alasan mereka berani buka di Vietnam dengan total investasi sebesar 256 triliun rupiah.
Jadi singkirin dulu aja keinginan kalian soal satu itu ya guys. Yang terpenting gimana solusi dari Apple untuk saat ini dulu deh. Mereka sih sudah suratin ke Menperin ngajak temuan ya, yang mana untuk ngomongin soal TKDN ini. Karena komitmennya aja sudah dari 2016 lalu loh, tapi sampai masa berlakunya habis masih belum dilunasin sama sekali nih. Jadi selesain dulu aja urusan yang berlarut-larut ini, baru deh ya habis itu mulai ngomongin project selanjutnya. Kesimpulan, ketegasan seperti ini jujur bagus banget sih biar tidak diremehin sebelah mata sama perusahaan-perusahaan asing yang ada di luar sana. Karena mereka ngomongnya mau serius, tapi kenapa ujung-ujungnya cuma naruh dana sedikit doang kan? Ya pokoknya kalau nggak ada itikat baik dari mereka, pelanggaran ini akan berlanjut ke produk-produk elektronik lainnya. Contohnya seperti Apple Watch ke-10 yang akan juga dilarang untuk dijual guys. Produk handphonenya Google juga nantinya bakal sama aja ya, karena mereka kan jualan di Indo dengan tidak punya distributor resminya sama sekali. Jadi kalau masih berani coba-coba beli Pixel, ya tanggung sendiri akibatnya waktu email kalian hilang deh. Tapi rasa-rasanya sih Apple nggak bakal berhenti di tengah jalan lah ya, karena dana investasi yang ditaruh di sini tuh udah nanggung banget. Mustahil juga untuk ngarapin orang Indo pada beli lewat Singapura dan dibawa pulang dengan bayar bea cukai. Yang ada penjualan itu akan merosot jauh ketimbang jualan langsung secara resmi. Mereka kan juga bilang kalau perkembangan di Indo itu masih besar, apalagi kalau melihat populasi yang sebanyak 279 juta jiwanya. Jadi daripada disebut pelarangan, lebih pasnya sih belum ada izin jualnya aja ya. Sedangkan kalau dilihat dari keseriusannya, mungkin kuartal pertama tahun depan mereka juga bisa jualan lagi guys. Ya, tapi dengan catatan masa berlakunya berhasil diperpanjang atau sekalian aja ngelunasin semua nominal investasinya. Tapi kalau dilihat dari gelagatnya dan bagaimana mereka menaruh dananya sih, rasanya Apple bakal cari cara biar bisa masa berlakunya tuh aktif lagi ya. Urusan bayar-bayaran mah cicil aja dulu selagi boleh. Jadi masih bisa berhemat dan tidak ngeluarin uang sekaligus dalam jumlah besar kan? Kan yang penting cuan. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.